Selamat pagi teman-teman. Saatnya kita simpulkan pembahasan tentang industri penghujatan kepada agama Islam ini dan bagaimana cara mengakhirinya. Jadi teman-teman, kemarin sebenarnya udah kita bahas begitu panjang lebar terkait dengan asal muasalnya dan bagaimana metode yang mereka lakukan. Ya tipu-tipu ya kan, tipu-tipu ya, cosplay ya, mereka ini bercosplay, penampilannya kayak Pak Haji, kayak Ustadz, kayak Kiai. Bahkan akun TikToknya namanya Ustadz atau Kiai Haji, macam di darat tuh contohnya ya. Terus apa namanya, ada yang perempuannya pakai hijab, pakai jilbab, pakai nikab, pakai khaimar dan sebagainya. Ya tipu-tipu kayak gitu. Sebenarnya tujuan mereka satu sebenarnya, mau ibaratnya itu ya, kalau bahasa mereka menjemput domba baru. Kalau saya kemarin ngomong secara kasar dan brutal tapi lugas aja, itu saya menyebutnya sebagai upaya untuk menyesatkan para domba yang telah tersesat. Itu aja. Kalau bukan itu untuk apa lagi? Kalau bukan untuk menyesatkan para domba yang telah tersesat. Ya. Menyesatkan para domba yang telah tersesat, ya. Itu yang saya mau sampaikan pada kesempatan yang sangat amat terbaik ini, gitu ya. Jadi mereka melakukan segala cara, termasuk bahkan mohon maaf menjanjikan sejumlah rupiah dan harta benda buat mereka yang mau menjadi bagian dari mereka. Jadi sebenarnya mereka duluan yang melakukan upaya yang kita sebut kristenisasi itu, lalu kita counter, lalu kita sebagai umat Islam ini kita reaksikan. Mereka beraksi, kita bereaksi. Jadi upaya pembentengan terhadap akidah umat Islam Indonesia ini harus segera diperkuat supaya orang tidak mudah terjebak dalam berbagai modus operandi untuk memurtadkan jutaan, karena memang udah diset targetnya memang seperti itu dari sejak tahun 2000-an ya. Sejak tahun 2000-an itu udah memang targetingnya seperti itu, memurtadkan jutaan orang Islam di Indonesia. Ini harus hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman tidak hati-hati, ini bisa kecolongan dan nanti rugi sendiri gitu. Ini karena baju saya nih kena darah ya, jadinya apalagi ini hari Jumat jadi kurang suci, mau nggak mau nih mesti saya cuci nih. Tuh capek ya, ganti baju putih yang baru lah, kan saya punya banyak baju putih. Ya. Jadi itu ya harus rekan-rekan sekalian ketahui. makanya sudah saatnya nih kita sebagai umat Islam Indonesia nih sepantasnya tuh bergotong royong gitu loh, bekerja sama, saling jaga, saling peduli, saling ya bahu membahu, bantu-bantulah dalam para pejuang-pejuang, para apologetika Islam ini dalam membendung upaya pemurtadan yang makin masif belakangan ini. Apalagi dengan adanya media sosial.
Tambah lagi sekarang penghujat. Karena apa? Karena memang balik lagi. Karena memang juga dari segi law enforcementnya, penegakan hukumnya juga nggak ada. Satu. Yang kedua, masyarakat ini cenderung apa ya? Ya membiarkan. Cenderung membiarkan gitu loh. Cenderung apa namanya? Acuh lah kalau saya boleh berbicara secara frontal ya, acuh gitu loh, memilih untuk mengacuhkan hal-hal yang seperti itu. Dan lebih baik karena bagi mereka ya bagi mereka ya ini apa namanya ya, kalau urusan agama mah urusan masing-masing aja gitu. Urus aja agamamu sendiri gitu, jangan urus agama orang gitu. Jangan ngurusin agama orang, agamamu sendiri aja urus gitu. Atau ya mereka bisa ini macam-macam lagi ya. Kalau diskusi atau debatnya tentang kemajuan Indonesia tuh, itu baru bagus. Jangan debatin agama orang dan seterusnya gitu. Itu orang acuh. Kalau seperti itu namanya orangnya acuh, apatis lah gitu. Saya iakan sikap seperti itu karena mungkin mereka hanya melihat dalam diskusi dan argumentasi yang dikeluarkan, memang mohon maaf lahir dan batin ya, saya akui sendiri, syarat dengan ejekan, makian, perundungan, teror, bahkan pencemaran nama baik, penyerangan terhadap pribadi. Ya. Ada beberapa teman-teman saya termasuk Bang Suma jadi korban dari itu. Bahkan sempat hampir disogok itu. Sempat disogok Bang Suma miliaran rupiah supaya berhenti melakukan itu. Nah, sekarang solusinya bagaimana supaya industri penghujatan terhadap agama Islam ini bisa berhenti dengan sendirinya? Oke, teman-teman kemarin kan sudah ada sudah punya ikhtiar sendiri kan untuk supaya agama atau ajaran Kristiani di Indonesia ini tidak menggunakan apa yang saya sebut sebagai hak milik dan propertinya umat Islam. Ya, contoh istilah Alkitab, Allah yang diplesetkan menjadi gelar bukan nama, padahal Allah atau El atau Eloah atau Elohim itu adalah nama pribadi ya, entitas dari Tuhannya orang Islam dan orang Judaism ya. Dan beberapa istilah-istilah milik umat Islam lain kan sudah ada ikhtiar untuk itu, tapi ternyata sampai saat ini, mohon maaf lahir batin ya, belum membuahkan hasil. Kenapa? Karena ada pengkhianatan dari dalam. Itu aja. Karena ada pengkhianatan dari dalam. Kan udah ada upaya untuk itu yang dilakukan oleh More Reski dan juga Pak Sueb, ya kan? Bukan orang api dua itu, ya, independen, ya, kan sudah ada upaya untuk itu, tapi dikhianati dari dalam oleh siapa? Oleh Umar Al-Farisi, Mu'tazilah. Itu ada pengkhianatan dari situ. Ibaratnya diblokir dari dalam upaya itu. Padahal itu adalah ikhtiar yang sangat bagus supaya ya jangan lagi ada konflik-konflik yang dilahirkan oleh argumentasi antara Islam dan Kristen di media sosial.
Itu bagus. Sebenarnya itu sih yang saya benar-benar sangat minta itu untuk diteruskan, supaya ada penghilangan yang tadi saya sebut ya di Bible-nya mereka, atau jangan guna yang saya sebut sebagai hak milik dan propertinya umat Islam gitu ya. Selain itu juga ada faktor lain yang harus saya sampaikan. Kedua, ekonominya harus ditumbuhin. Jadi gak hanya sekedar bersemangat mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Ini yang kadang suka saya kritik. Ya, apalah artinya ekonomi tumbuh 8% di 2029 atau mulai bertahap 2026 5,5 6%. Ekonomi tumbuh tapi masih banyak orang yang hidupnya kepepet. Masih banyak orang yang hidupnya melarat pas-pasan. Ya, masih banyak orang yang kelaparan, bahkan masih ada orang yang bekerja di sektor informal. Bahkan ada yang masih tidak, ya intinya kalau garis besarnya tidak semua menikmati kue pertumbuhan ekonomi itu. Makanya saya selalu sampaikan pemerataan ekonomi itu jauh lebih penting daripada sekedar pertumbuhan ekonomi. Agar semua orang bisa menikmati kue dari lezatnya sebuah ekonomi yang bertumbuh. Lalu yang ketiga jelas adalah pemberdayaan. Jadi SDM khususnya umat Indonesia ini diberdayakan. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.